Hai guys, kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang dibintangi aktor Korea terkenal, di mana film ini adalah film terakhirnya sebelum beliau meninggal. Film yang sangat epik menceritakan tentang sebuah jembatan bandara yang berada di ambang kehancuran akibat kondisi cuaca yang memburuk. Hal ini disebabkan rangkaian tabrakan beruntun dan ledakan membuat para penumpang terjebak. Di tengah situasi genting tersebut, anjing-anjing hasil eksperimen militer dari Project Silent terlepas dan anjing-anjing ini mulai menyerang orang-orang yang terjebak di jembatan. Dalam sebuah pertemuan yang sangat penting, di mana para petinggi Korea sedang rapat mengenai keamanan negara karena telah terjadi penawanan oleh sekelompok teroris. Perdebatan terjadi namun tidak mendapatkan hasil yang disepakati karena memang masing-masing perwakilan ingin menonjolkan dirinya. Namun Jung Won, ajudan dari Wakil Direktur Keamanan, memberi pendapat kemungkinan-kemungkinan kalau kita salah bertindak bisa membahayakan tawanan. Dan memang salah satu petinggi pun ikut membenarkan karena bisa membahayakan pemilu pemilihan presiden dan disambut oleh para petinggi lainnya yang sebagian besar justru mengkhawatirkan rating elektabilitas mereka. Hanya segelintir petinggi yang mengkhawatirkan keselamatan para tawanan. Pertemuan pun selesai dengan sangat tidak memuaskan karena terlihat dari wajah sebagian petinggi yang kecewa. Ternyata Jung Won, sang ajudan, lebih mementingkan atasannya dalam pemenangan pemilu. Atasannya pun memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih karena dia tahu Jung Won yang berjuang membesarkan anaknya sendirian setelah istrinya meninggal. Kyung Min, anak sematawayang Jung Won, sedang mengemas pakaian dan perlengkapan lainnya karena dia akan melanjutkan sekolah ke luar negeri. Bahkan sang ayah sangat mendukung keinginan putrinya, dia rela menjual rumahnya untuk membiayai kuliahnya. Namun Kyung Min keberatan dengan keputusannya tersebut. Ayahnya hanya berpesan untuk semangat belajar dan harus mendengarkan bibinya yang berada di sana. Kyung Min yang bersikap kurang baik setelah dinasehati, mungkin karena selalu kesepian semenjak ibunya meninggal dan ayahnya selalu sibuk dengan pekerjaannya. Mereka pun melakukan perjalanan menuju bandara. Kyung Min yang masih kesal bersikap acuh terhadap ayahnya. Siaran berita mengabarkan peringatan kabut telah dikeluarkan. Para pengemudi pun harus berhati-hati bahwa kemungkinan besar terbentuknya kabut tebal di sepanjang pantai barat, di mana itu adalah jalur yang akan dilalui oleh Jung Won dan Kyung Min. Mereka singgah di pom bensin sebelum melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba dikejutkan oleh suara penjaga pom yang bawel dan konyol. Bahkan Jopak memperingatkan sopir mobil pengangkut alat berat untuk beristirahat dan menyuruh Jungwon untuk jaga jarak terhadap mobil tersebut. Jungwon yang langsung menanyakan berapa yang harus dibayarnya dan memberikan kartu. Namun Jopak menolaknya dengan alasan alat pembaca kartunya sedang rusak dan meminta uang tunai saja. Jung Won yang melihat kunci di sakunya menjadi curiga bahwa dia bukan penjaga pom melainkan sopir truk derek. Jung Won malah berpesan nanti dia akan bayar saat pemilik pom telah kembali sambil meninggalkan Joe Park. Di tempat lain, ada seorang kakak yang sangat menjaga adiknya dan terobsesi untuk menjadikan sang adik atlet golf yang terkenal. Bahkan dia rela membawa banyak barang keperluan turnamen adiknya yang bernama Yura. Di tengah perdebatan, mereka dikejutkan oleh seorang nenek yang mendekati Yura. Bahkan sang kakak Miran menganggap dia adalah penggemar sang adik. Tiba-tiba seorang menyusulnya.
dia adalah suaminya. Si nenek pun berlari dan hampir tertabrak mobil. Ternyata si nenek sudah pikun. Terlihat di CCTV pusat, kabut begitu tebal. Miran yang menyetir mengeluhkan kabut yang tebal dan membuat jarak pandangnya menjadi tidak fokus. Tiba-tiba saja di tengah kondisi lalu lintas yang sedang tidak baik, seseorang malah kebut-kebutan dan melakukan siaran langsung untuk mendapatkan gift. Jungwon yang menyetir dengan sangat hati-hati pun dikagetkan dengan iring-iringan mobil yang berbeda di seberang jalurnya. Kyungmin melihat seekor anjing di balik kaca mobil dan terus menatapnya dengan heran. Ternyata iring-iringan mobil yang membawa anjing menuju laboratorium Incheon. Di dalam bus, si kakek dan nenek sedang bernostalgia dengan foto-foto tempat yang telah dikunjungi mereka berdua. Dan akhirnya si Pomo yang melakukan siaran langsung sambil kebut-kebutan hilang kendali dan menyebabkan mobilnya berhenti di tengah jalan sehingga membuat tabrakan beruntun tepat di tengah jembatan. Miran dan adiknya Yura sangat kaget melihat kondisi jalanan. Polisi yang melakukan patroli pun begitu terkejut menyaksikan kecelakaan yang sangat parah. Kembali ke pom bensin, Joe Park yang dimarahi pemilik pom karena tidak memberikan uang hasil penjualannya, padahal dia sudah berkata jujur. Seseorang belum membayarnya, namun si pemilik tidak mempercayainya. Joe Park pun bergegas pergi menyusul Jungwon yang pasti terjebak untuk menagih pembayaran bensinnya demi meyakinkan si pemilik pom. Tentara yang mengawal iring-iringan mobil yang membawa anjing seperti tidak menghiraukan kondisi di jalan. Mereka malah pindah jalur. Namun rantai besi mengait di salah satu mobil iring-iringan tersebut dan menyebabkan ban tidak berfungsi. Mobil pun menjadi oleng dan terbalik. Si sopir yang berada di mobil depan menjadi tidak fokus dan menyebabkan mobilnya menabrak kontainer. Tentara pun turun untuk memastikan keadaan di dalam mobilnya. Akhirnya, atasan Jungwon menelepon dan menanyakan kabar mereka. Jungwon memberitahukan bahwa dia dan putrinya terjebak di jembatan bandara karena tabrakan beruntun massal akibat kabut tebal. Akhirnya Jungwon keluar dan berpesan pada putrinya untuk tetap di dalam mobil. Komandan pergi untuk mengecek anjing yang berada di mobil depan. Tentara pengawal sangat kaget melihat pintu mobil sudah terbuka dan semua anjing yang berada di dalamnya kabur. Komandan pun menyuruh memblokir sinyal di jembatan. Jungwon sangat khawatir karena putrinya tidak ada di dalam mobil. Dia bingung harus mencari kemana di tengah situasi seperti ini. Ternyata Kyungmin sedang memperhatikan seekor anjing yang sedang menjedor-jedor kepalanya. Karena merasa kasihan, Kyungmin mendekati sang anjing tersebut dan ingin memberinya makanan. Kyungmin melihat kode Eco9 di tali leher anjing. Saat hendak menyuapinya, sang ayah berteriak memanggil namanya. Akhirnya sang anjing pun pergi. Miran terus menggerutu perihal stik golf yang patah. Tiba-tiba datang seekor anjing mendekatinya. Komandan pun kembali dan melaporkan bahwa akan dikirim satu helikopter untuk mengevakuasi semua anjing yang kabur. Dokter Yang pun kaget mendengarnya, dia langsung mengaktifkan program pengendalian. Tiba-tiba Jungwon datang setelah mendengar helikopter, karena menurutnya itu sudah melanggar protokol penerbangan dengan situasi jarak pandang seperti ini. Komandan pun memintanya untuk bekerja sama karena ini sangat darurat. Namun Jungwon tidak mau karena dia bagian dari keamanan negara, merasa bertanggung jawab. Dan akhirnya Jungwon pun diborgol. Joe Park
yang ditemani anjing kesayangannya yang bernama Jody baru sampai ke lokasi di mana semuanya sudah hancur tak karuan. Dia diberhentikan oleh seorang petugas untuk diminta bantuan menderek mobil patroli dan sempat-sempatnya dia meminta bayaran double di tengah keadaan yang kacau. Jungwon yang masih kebingungan dengan situasi ini terus bertanya kepada dokter Yang. Sementara dokter sibuk mengutak-ngatik laptopnya untuk program pengendalian anjing-anjing supaya semua kembali ke dalam mobil. Menurutnya, bila situasinya semakin kacau, maka kita semua akan mati. Sementara di tempat lain, komandan tengah bersiap untuk memancing semua anjing supaya masuk ke dalam mobil. Dan benar saja, anjing-anjing yang berkeliaran berlari seperti mengerti karena memang sudah dipasang chip pengendali. Akan tetapi, dokter Yang heran melihat anjing betina atau induk dari anjing-anjing lain seperti tidak merespon programnya. Akhirnya helikopter yang akan membawa anjing-anjing pun datang. Karena Jungwon masih penasaran dengan banyaknya militer yang dikerahkan hanya untuk pengamanan anjing, dia kembali bertanya kepada dokter Yang sebelum dievakuasi. Dokter Yang menyuruh Jungwon untuk menanyakan saja kepada atasannya tentang Silent Project. Di tengah situasi yang semakin kacau, Jody si anjing lucu malah mendekati target. Dokter Yang khawatir karena akan mengalihkan fokusnya. Di saat semua anjing sudah masuk ke dalam kontainer untuk dibawa, anjing betina masih belum bergerak dan tetap tidak merespon. Ternyata chip Econine sudah terlepas, jadi dia tidak bisa dikendalikan. Econine masuk ke dalam helikopter dan menyerang semua tentara di dalamnya yang mengakibatkan helikopter hilang kendali dan menabrak tiang penyangga jembatan. Situasi ini bisa memicu respon error dan semua anjing akan keluar tak terkendali lagi. Benar saja, orang-orang yang terjebak di tengah jembatan menjadi target anjing-anjing gila. Mereka berlarian menyelamatkan diri. Kabut semakin tebal. Orang-orang berjatuhan karena terkaman anjing-anjing gila. Situasi pun semakin kacau. Jungwon dan anaknya serta dokter Yang mendapatkan mobil untuk menyelamatkan diri. Kyungmin yang melihat Jo Park yang meminta bantuan dari kejauhan, meminta ayahnya untuk berhenti dan memutar balik untuk membawanya bersama mereka. Mobil bus yang ditumpangi sang kakek dan istrinya pun menjadi tempat berlindung orang-orang yang menyelamatkan diri. Mobil Jungwon mati setelah menabrak pembatas jalan. Di tengah kepasrahan, mereka menemukan sebuah HT dan meminta bantuan, namun tiba-tiba seekor anjing menerkam tepat di atas mobil. Di Gedung Keamanan Negara, pemimpin menanyakan kondisi warganya yang terjebak untuk segera dievakuasi menggunakan helikopter.
namun sangat sulit karena kabut yang masih tebal dan diperkirakan akan menghilang setelah matahari terbit. Bahkan akses jalur laut pun tidak bisa dilakukan mengingat air laut yang sangat tidak stabil sehingga kapal akan sulit bersandar. Di ruangan lain, para awak media sudah berkumpul untuk mendengarkan pernyataan pimpinan dalam menghadapi situasi sulit ini. Namun dia berjanji akan menggunakan segala cara untuk menyelamatkan banyak nyawa. Kita kembali ke lokasi di mana Jungwon dan kawan-kawan terjebak di dalam mobil. Mereka tidak bisa keluar karena ada anjing di atas mobilnya. Jo Park yang bawel terus mengoceh yang tidak penting, sehingga membuat Jungwon hilang kesabaran dan mengancamnya akan membuka bagasi mobilnya. Jungwon yang masih kesal menyalahkan dokter yang atas kejadian ini karena begitu banyak korban yang meninggal oleh anjing-anjingnya. Dokter yang tidak dia mengaku sebenarnya hanya mengembangkan anjing penyelamat yang merespon suara manusia. Tapi militer memaksanya memprogram ulang anjing-anjing untuk berburu para teroris. Anjing-anjing dilatih bisa mengenali suara target apapun dan menyerangnya. Anak buah pimpinan melaporkan bahwa sebenarnya kecelakaan yang terjadi di jembatan bukan hanya diakibatkan oleh kabut tebal semata, melainkan anjing-anjing yang gagal eksperimen lepas saat pengantaran menuju laboratorium. Dokter Yang meyakinkan bahwa dirinya hanya seorang peneliti dan dia tidak bertanggung jawab. Setelah mendapatkan sinyal, Jungwon langsung meminta bantuan dan akhirnya dijawab oleh pimpinannya. Jungwon mengabarkan keadaan dirinya dan memberitahu titik posisinya yang berada di menara utama dekat dengan truk tangki. Akan tetapi pimpinannya menyuruhnya untuk menjauh dari mobil tangki tersebut karena mengangkut gas beracun. Pimpinan pun memberitahu Jungwon bahwa tim penyelamat akan segera datang. Jungwon langsung menanyakan tentang Silent Project karena dirinya sedang bersama peneliti yang mengembangkan proyek tersebut. Jungwon memberi ide setelah semuanya aman akan membongkar proyek gagal tersebut. Bahkan semua personil militer dan menteri yang terlibat bisa dicopot dari jabatannya karena dia sudah memiliki bukti yang kuat dan mendapatkan saksi kunci. Namun berbeda dengan pemimpinnya karena proyek ini sudah disetujui Gedung Biru sehingga tidak boleh dipublikasi. Jungwon pun mengerti apa yang dimaksud. Situasi semakin buruk setelah terjadi ledakan mobil tangki pengangkut gas beracun. Asapnya mulai menyebar dan akhirnya datang bus memberi kode untuk segera naik dan menyelamatkan diri. Jungwon pun memberi aba-aba untuk tetap menyumpal mulut dengan sapu tangan supaya tidak terhirup gas beracun. Jungwon menyuruh anaknya berlari duluan, sementara dirinya masih sempat menghubungi atasannya untuk mengarahkan tim SWAT untuk segera melumpuhkan anjing-anjing gila terlebih dahulu. Bahkan Jungwon berpesan supaya jangan salah memberi pernyataan kepada wartawan tentang situasi ini karena akan mengurangi kepercayaan masyarakat. Tetaplah berpatokan pada anjing gila, bukan anjing militer terlatih. Kyung Min yang terus memanggil ayahnya karena sangat khawatir. Jungwon memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah bagian dari Departemen Keamanan Gedung Biru, supaya warga sipil yang terjebak merasa aman. Bahkan dia juga memberi instruksi mengenai bencana tak terduga ini, dan dia sudah menghubungi pihak berwenang untuk menyiapkan tim tanggap, namun upaya penyelamatan pun terhambat karena kabut yang sangat tebal. Dia juga menjelaskan mengenai putusnya jaringan sinyal diakibatkan karena ledakan. Bahkan tim tanggap sedang mengupayakan jaringan bisa pulih kembali. Si kakek bertanya mengenai anjing-anjing yang menyerang manusia. Jungwon menjelaskan bahwa anjing itu adalah anjing militer yang terkena wabah rabies dan pemerintah pun memerintahkan untuk
untuk membuangnya namun lepas dikarenakan tabrakan. Saat ini sedang diangkut. Jungwon menyampaikan belasungkawanya kepada para korban yang terdampak oleh kebrutalan anjing-anjing tersebut. Kyungmin dan Jo Park merasa kecewa karena Jungwon tidak memberitahu yang sebenarnya. Kyungmin yang masih kecewa tidak mau melihat ayahnya. Jungwon menjelaskan ini adalah sesuatu yang sebaiknya tidak diketahui oleh orang lain. Jo Pak Bum mengingatkan apa yang dilakukan Jungwon adalah penipuan terhadap masyarakat karena Jo Park sudah mendengar semuanya di mobil, namun dia tidak akan ikut campur. Jungwon pun mengiming-imingi Jo Park akan mendapatkan medali Patriot kelas 1, yaitu penghargaan untuk warga sipil atas keberanian yang luar biasa karena menyelamatkan banyak nyawa. Dan Jungwon meminta untuk bekerja sama dengannya. Sebagai imbalan, dia akan memberi hadiah. Namun Jo Park tidak tertarik dengan semua itu. Dia hanya meminta uang pembayaran bensin saja. Jungwon yang kesal mengancam Jo Park untuk tetap tutup mulut dan akan tetap memberikan hadiah yang lebih banyak. Mungkin bisa membeli pom bensin dan bisa hidup enak selamanya. Akhirnya tim penyelamat pun datang. Jungwon tidak mau dievakuasi sebelum anjing-anjing dilumpuhkan. Tapi menurut salah satu anggota penyelamat, mereka sudah mengecek namun tidak menemukan satupun. Sepertinya mereka sudah kabur. Anggota penyelamat meminta semuanya untuk segera keluar dari bus. Jungwon meminta waktu untuk menghubungi pimpinannya karena dia sudah sepakat untuk melumpuhkan anjingnya dulu sebelum menolong mereka. Pimpinannya pun meyakinkan Jungwon bahwa semuanya sudah aman karena tim penyelamat sudah menyisir lokasi tersebut. Bahkan tim SWAT sudah bersenjata lengkap. Mereka memperkirakan hanya 30 menit sampai di pinggir jembatan. Dokter Yang tidak mau turun karena tahu bahwa anjing-anjing itu tidak akan kabur. Mereka pasti bersembunyi. Tapi Jungwon memaksanya untuk menjadi saksi kunci. Mereka pun berjalan dengan hati-hati, namun mereka sangat ketakutan melihat korban yang meninggal. Karena gugup, Dokter Yang menyenggol mobil sehingga alarmnya berbunyi. Mereka pun menjadi kaget. Jo Park yang kasihan langsung membangunkannya. Dokter Yang meminta untuk mencarikan laptopnya yang terlempar. Suara alarm mobil kembali berbunyi dan yang lebih mengagetkan tidak ada satupun yang menyenggolnya. Tim SWAT mengecek sumber suara dan tiba-tiba anjing tersebut menyerang mereka dengan ganas. Jungwon yang kaget melihat para korban berjatuhan di depan matanya pun diterkam oleh anjing tersebut. Namun dia segera bangun untuk menyelamatkan putrinya yang akan diserang oleh anjing lainnya. Mereka pun selamat, namun tas Kyungmin digigitnya. Anjing-anjing tersebut seperti sedang balas dendam. Mereka menerkam semua orang di sana. Situasi menjadi sangat kacau, banyak warga bahkan tim penyelamat menjadi korban kebrutalan anjing-anjing tersebut. Sementara di tempat lain, pimpinan keamanan negara sedang cemas karena personil tim SWAT tidak bisa dihubungi. Para wartawan sudah menunggunya di luar untuk mendengar kepastian keselamatan warga yang terjebak. Jungwon dan putrinya masuk ke dalam bagasi bus untuk berlindung. Kyungmin pun mengkhawatirkan ayahnya yang terluka. Tapi Jungwon harus kembali keluar untuk mencari HT-nya yang hilang agar bisa menghubungi pimpinannya.
HT-nya pun ditemukan tak jauh dari tas putrinya yang berisi buku peninggalan dari ibunya. Kyung Min tiba-tiba teringat ibunya. Dia pun memutar video terakhir ibunya sebelum meninggal. Ternyata dokter Yang pun bersembunyi di sana. Tapi kemudian dokter Yang naik ke kursi penumpang karena ingin menyendiri. Jungwon menemukan Jo Park dan korban selamat lainnya. Yura marah meminta pertanggungjawaban pemerintah. Mereka sudah mengetahui keadaan yang sebenarnya karena Jo Park memberitahu semuanya. Kali ini Jungwon tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya meminta maaf. Kyung Min yang mengkhawatirkan ayahnya karena belum kembali dan dokter Yang pun sudah pasrah dengan keadaan ini. Kyung Min menanyakan anjing dengan kode Eco9. Akhirnya dokter Yang menceritakan semuanya bahwa anjing-anjing tersebut adalah hasil kloningan dari Eco9 yang menjadikannya seperti ibu mereka. Itu sebabnya dia lebih agresif karena melihat anak-anaknya menjadi bahan percobaan. Sekarang Eco9 seperti sedang balas dendam atas pembunuhan anak-anaknya. Jungwon berhasil menghubungi pimpinannya. Mereka membuat obor dari bahan-bahan seadanya. Sementara tim SWAT sudah bersiaga di sela-sela jembatan yang putus. Jungwon meminta disiapkan penembak jitu untuk melumpuhkan anjing-anjing tersebut. Namun pimpinannya menolak karena wartawan dan kamera TV sedang menunggu di sana. Dia takut menjadi berita. Jungwon memberitahu, kali ini kita tidak bisa menyembunyikannya lagi karena para korban sudah mengetahui yang sebenarnya. Pimpinannya pun kecewa. Dokter Yang melarang Kyung Min saat ingin membuka pintu bus karena takut anjing-anjingnya masuk. Jungwon marah melihat Kyung Min disekap oleh dokter Yang. Terjadi keributan sehingga membuat anjing-anjing menjadi agresif kembali. Kekacauan pun terjadi lagi. Anjing-anjing tersebut sedikit menjauh setelah disembur api. Akhirnya Jungwon dan kawan-kawan bisa masuk ke dalam bus dan Jo Park langsung menghajar dokter Yang. Kekhawatiran pun terjadi lagi karena kunci busnya tidak ada. Tak lama Jo Park pun mengeluarkan kunci masternya dan segera menjalankan busnya untuk keluar dari tempat tersebut. Akhirnya mereka berhasil keluar menuju jembatan. Tapi si pemimpin seperti tidak senang karena takut terbongkar bahwa dirinya adalah orang yang menyetujui proyek Silent tersebut. Dia pun harus mengambil keputusan antara membiarkan para korban seolah-olah kecelakaan karena runtuhnya jembatan atau menyelamatkan, namun karirnya akan hancur karena telah membantai warga sipil oleh anjing-anjing penyerang yang disahkan calon presiden mendatang. Jungwon mengabarkan bahwa dirinya hampir sampai di jembatan untuk menunggu dievakuasi dan anjing-anjing masih mengikuti mereka. Setelah lama menunggu, namun penembak jitu yang akan melumpuhkan anjing-anjing pemburu tak kunjung datang dan tim penyelamat pun yang akan mengevakuasi mereka tidak ada. Jembatan yang mulai bergoyang seperti akan runtuh. Jungwon yang terus menghubungi pusat kendali tidak mendapatkan respon. Mereka mulai frustasi lagi dan menyalahkan Jungwon kembali. Merasa bertanggung jawab, Jungwon ingin keluar bus untuk menjadi umpan anjing-anjing supaya menjauh, tapi dilarang oleh anaknya. Kyung Min memberikan ide untuk memasang perangkap dengan membuat suara supaya menarik anjing-anjing masuk ke dalam bus.
sementara mereka ngumpet di dalam bagasi bus dan memantaunya lewat CCTV mobil tersebut. Setelah anjing-anjing masuk ke dalam bus, ditariknya tali untuk menutup pintu bus. Akhirnya mereka keluar dari bagasi, namun si kakek tidak mau meninggalkan istrinya yang sudah tewas. Melihat pintu bagasi didobrak, si kakek malah menahannya sampai tangannya digigit dan menyuruh Jungwon pergi, bahkan si kakek rela mengorbankan dirinya. Jungwon sudah mulai kecewa pada pimpinannya. Sampai saat ini tidak ada satupun regu penyelamat yang datang. Orang-orang mulai berteriak meminta tolong. Dokter Yang menghampiri Kyungmin untuk memastikan bahwa orang yang selalu dihubungi ayahnya adalah calon presiden Hyun Baek. Lalu dokter Yang memberitahu Jungwon, orang di balik Silent Project ini adalah Hyun Baek. Proyek ini disetujui olehnya saat dia menjabat Komisi Pertahanan. Kemungkinan ini yang membuatnya memperoleh kursi di Gedung Biru. Jungwon seperti tidak percaya mendengar pengakuan dokter Yang. Jungwon kembali menghubungi pimpinannya untuk memastikan kebenarannya. Bahkan dia menduga ini menjadi alasannya menarik kembali tim penyelamat. Jungwon memberitahu Hyun Baek tentang kondisinya, di mana saat ini jembatan mulai runtuh dan anjing-anjing masih memburu mereka. Hyun Baek hanya mendengarkan, tidak menjawab satu patah pun. Jungwon hanya meminta satu permintaan untuk mengirim petugas medis saja, karena dia dan para korban akan berjuang sendiri. Laptop milik dokter Yang akhirnya ditemukan. Mereka ingin melakukan cara awal, yaitu memancing anjing-anjing tersebut supaya masuk ke mobil kurungannya lagi. Menggunakan program dokter Yang. Jopak sangat khawatir dengan ide tersebut karena terlalu beresiko. Namun sang dokter meyakinkan untuk mencobanya. Sempat-sempatnya si Jopak bercanda di tengah situasi yang menegangkan ini. Dengan menyemangati Jungwon, kali ini kau harus berhasil, kalau gagal putrimu akan jadi yatim. Dokter Yang mengutak-ngatik laptopnya, akhirnya programnya mulai memuap. Jungwon bertugas menjadi umpan agar anjing-anjing bisa masuk ke dalam kandang. Kyungmin memberikan buku salinan terakhir ibunya untuk menyemangati ayahnya. Yura bertugas memecahkan kaca bus menggunakan stick golfnya untuk mengeluarkan anjing-anjing tersebut. Sementara Jopak memancing anjing-anjing agar digiring ke arah kurungan. Dokter Yang memberi aba-aba, program segera dimulai. Rekaman suara pun diaktifkan. Semua sudah di posisinya masing-masing. Anjing-anjing pun keluar menuju mobil kurungan. Saat hendak mengambil kunci master, Jopak kaget melihat Econite masih berada di dalam. Mereka lupa bahwa Econite tidak bisa dikendalikan karena chipnya terlepas. Si Econite seperti mengerti, dia langsung menerkam dokter Yang. Jembatan pun roboh, semua anjing-anjing yang sudah tertangkap merosot ke laut. Melihat itu, Econite langsung mengejar anak-anaknya. Bahkan mobil kurungan yang di dalamnya ada Jungwon ikut terseret namun mengait sesuatu sampai akhirnya menyangkut. Jopak dengan sigap menghidupkan mobil dereknya untuk menyelamatkan Jungwon. Namun Jungwon melarangnya untuk mendekat karena dengan beban truk derek jembatan akan putus. Dia malah menyuruh mereka untuk menyelamatkan diri saja.
Tapi Kyungmin malah berlari untuk menolong ayahnya sambil membawa rantai derek. Jungwon mengkhawatirkan putrinya takut diserang karena melihat Eko9 sedang memperhatikan Kyungmin. Sampai akhirnya Kyungmin berhasil mengaitkan rantai derek ke mobil yang ditumpangi ayahnya. Jo Park pun menariknya dan berhasil. Jo Park menjalankan mobilnya dengan sangat cepat karena menghindari jembatan yang ambruk dan melewati gas beracun, bahkan menerobos kobaran api. Karena melewati patahan jalan, pengait dereknya terlepas, tapi Jo Park tidak menyadarinya. Mereka bersedih menganggap Jungwon dan Kyungmin tidak selamat. Namun tiba-tiba mobil kurungannya melaju sendiri, mereka pun tertawa bahagia. Akhirnya hanya mereka berenam yang selamat. Di tengah perjalanan, Jo Park berkelakar bahwa mobil dereknya rusak, tapi asuransi bisa menggantinya. Dia tidak butuh medali atau pengakuan apapun. Bahkan dia tidak mau dinobatkan sebagai pahlawan sipil. Jungwon sudah menarik ucapannya dulu. Di ujung jalan, para medis dan wartawan sudah menunggu mereka. Hyunbaek juga ada di sana untuk mencari muka dan memuji-muji mereka di depan media. Jungwon yang kesal langsung memukulnya. Menurut Jungwon, kelakuan Hyunbaek lebih hina dari anjing-anjing yang gagal percobaan. Hyunbaek pun hanya bisa diam. Jungwon langsung menemui pers dan menyerahkan rekaman kejadian saat di jembatan. Dokter Yang pun memberikan semua bukti tentang Silent Project. Karena malu, Hyunbaek pergi, namun wartawan mengejarnya dengan banyak pertanyaan. Ternyata bukan hanya mereka berenam saja yang selamat, si Eko9 juga masih hidup dan menyelamatkan satu anaknya. Ya, itu tadi alur cerita dari film Project Silent. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Terima kasih.